bicara mengenai konsistensi, kita akan lihat bagaimana konsistensi dari seorang Pinkan Mambo yang dari beberapa tahun yang lalu selalu konsisten bilang kalau dia punya 50 perusahaan. Terlepas dari berapa perusahaannya, kita harus mengakui di tengah kontroversialnya itu bahwa seorang Pinkan itu memang sangat konsisten untuk membuat gebrakan-gebrakan baru. Tapi gebrakannya bukan cuma halu, karena gebrakan untuk punya mobil baru, mobil mewah yang baru, bukan kehaluan. Sekarang udah ada. Congrats ya buat mobil barunya. Coba kita intip seperti apa yang awalnya hanya impian menjadi kenyataan. Aku diambil sama dia. Diajarin lah sama dia ngalu. Udah kamu menghalu aja, biarin nama kamu nggak bagus, datang aja ke dealer-dealer. Kata dia gitu. Ke dealer-dealer gitu kan. Ntar juga kamu dapet gitu. Aku lihat-lihat, pulang. Karena namaku kan jelek dulu kan, bekas cacat lah gitu lah, nggak bisa dibekis kan dulu kan. Bekas keponakan aku dulu make atas nama aku kan. Dulu sekedar halu, lama-lama jadi mampu. Arya dan Pinkan Mambo perlahan tunjukkan segala yang didamba perlahan terwujud juga. Arya yang dulu hanya membayangkan punya mobil mewah, kini bisa punya kendaraan impian berkat ilmu halu dari sang istri tercinta. Dari sekedar konten iseng berbekal sensasi, dari menjual donat hingga aneka makanan dengan harga tinggi, lama-lama mereka punya pelanggan tersendiri. Entah itu sekedar penasaran atau jadi bahan bulan-bulanan banyak orang. Pinkan dan Arya justru mendulang cuan. Buktinya Arya kini bisa berlagak bak istri tercinta. Bukan sekedar mengaku-ngaku di mulut saja. Arya seperti masih mimpi bisa punya mobil mewah yang dulu hanya jadi angan. Jalan satu-satunya ngumpulin duit dan sabar beli cash. Udah begitu. Sekarang mana ada orang mau minjemin beli apa-apa pakai nama dia. Alah, bullshit, ya kan? Paling kalau lo mau nerusin punya orang, ya kan? Sabar. Insya Allah. Percaya sama kita deh. Gak kebayang aku. Aku kenal dia juga nggak tahu. Aku aja kenal dia cuman pertama itu kan dia nongol di TikTok kan. Aku nggak tahu dia sering muncul lagi di TV kan waktu pas redup itu ya. Waktu itu ya nggak pernah muncul. Tiba-tiba dia muncul di TikTok nyanyi. Wih seksi amat si Pinkan ya. Gitu ya kan. Udah lama nggak ngeliat dia. Oh ini Pinkan Mambo yang. Oh begini. Yang dulu gue pengen. Terus tercapai gitu. Jadi sulit untuk mengatakan dan mengungkapkan. Semula Arya barangkali sering mematahkan atau bahkan terkesan menyindir sang istri yang kelewat halu dalam banyak hal. Tapi lama-lama, halu justru seperti jadi motivasi tersendiri untuk mewujudkan segala keinginan. Setidaknya bagi Pinkan Mambo, kehaluannya yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala terus dilontar demi membakar semangat mendulang pendapatan. Termasuk dengan impian punya rumah 30 miliar rupiah di setiap kota. Kalau aku kan lagi mau beli rumah yang 30 miliar di setiap kota. Ya, dan aku mau beli hotel dan pesawat terbang untuk aku tur ke seluruh dunia. Ambulan jangan lupa beli. TV ini juga ya, semua TV nanti aku mau beli ya. Kita mau beli saham ya. Kita mau bikin TV Brekele gitu kan. Kalau dia pindah-pindah melulu. Iya kan aku tahun depan kan aku tur ke luar negeri. Jadi aku lebih suka rumah sewa, kata anak aku kan orang yang paling kaya di dunia itu dia nggak punya rumah. Karena dia kalau beli tuh hotel. Dia belinya tuh kayak dia nggak butuh rumah, soalnya pindah-pindah gitu kan. Ke sono ntar pindah. Jadi belum mateng gitu. Jadi untuk sementara ini kita tinggal di kolong jembatan dulu. Kok jadi ke kolong-kolong jembatan? Melihat jatuh bangun perjalanan karir seorang Pinkan Mambo membuat banyak orang terpana. Pinkan yang dulu tenar sebagai penyanyi dan punya suara merdu sempat tenggelam dari pentas keartisan. Namanya kembali sering jadi magma pembicaraan ketika membuat aneka pengakuan yang disebut-sebut sebagai halu belaka oleh peselancar dunia maya. Dan ketika kesempatan untuk kembali tampil di panggung besar,
Pinkan sukses suguhkan hiburan tersendiri. Tampil energik dengan suara yang memanjakan telinga penikmat musik, Pinkan Mambo begitu percaya diri melontar pengakuan dibayar 200 juta rupiah untuk sekali manggung. Dulunya aku suka narik dia kalau lagi aku manggung. Terus dia kalau show yang biasa-biasa aja yang kayak cuma 150 jutaan gitu, itu percaya nggak sih 200 juta? Percaya. Ya gitu. Ya udah percaya aja. Jadi kayak gitu, tapi aku suka dia malas dipanggil kalau yang show-show kayak 100 jutaan gitu. Tapi kalau yang ini kayak aku perlu masuk deh, yang aku perlu masuk deh gitu. Nah ini fan gede Narsis dia. Gitu ya Arya ya? Ya udah ngobrol aja sama dia deh, ngerotos dulu dia sama orangnya. Mendingan di panggung. Karena jiwa diva dia, jiwa penyanyi dia yang dulunya sinarnya meredup, bersinar kembali menjadi sosok Pinkan Mambo yang dahulu kala. Melihat sang istri kembali ke panggung dan menghibur ribuan penonton, Arya dengan lantang menyebut lebih senang ketika sang istri menjalani profesi sebagai penyanyi, ketimbang membuat aneka makanan yang belakangan dicap sebagai sensasi. Tapi namanya Pinkan Mambo, halunya tetap tak bisa dibendung. Antara membuat makanan di dapur atau tampil di panggung, Pinkan kembali lontar kata-kata yang memecah tawa dan tentu saja disebut sebagai kehaluan semata. Ya lebih enakan di panggung sih, lebih enakan. Ya, karena kan tapi aku gak akan berhenti. Justru pendapatan terbesar nanti bakalan dari dua-duanya gitu. Jadi dari nyanyi aku juga aku bakalan jadi superstar dunia yang bakalan jadi kalau Amerika punya Mariah Carey, Indonesia punya Pinkan Mambo gitu. Jadi kita bakal melalang buana ke internasional dengan gaji yang dolar gitu ya. Sejamnya bakalan 2 miliar, mungkin 4 miliar kali ya aku ya gitu ya. Nah itu jadi kalau di Indonesia, tapi aku sambil nyanyi nanti tour sama Blackpink sama Beyonce, sambil nyanyi aku sambil pabrik aku di mana-mana tertekan ikutin halusi Pinkan. Tapi enak juga ya Pink ya, tertekan begini ya katanya. Jadi biasanya kan kayak leha-leha, nggak punya bayar-bayaran gitu kan. Terus apa yang harus bayar? Terus kadang kayak dia kayak bangun tidur langsung pasang tripod. Itu mana? Udah grogi soalnya kan tagihan kan lumayan harus bayar. Kalau dulu kan leha-leha nggak main TikTok juga nggak ada tanggungan.